Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rizwan Jainuddin, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhania dengan NIM 0603 1282 429033 akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas 11 di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya adalah pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan karena berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berguna bagi bangsa. Dalam proses pendidikan, belajar menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi prestasi belajar siswa adalah pola asuh orang tua. Mengingat orang tua merupakan guru pertama dan utama bagi anak. Pola asuh mencakup cara orang tua mendidik, membimbing, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Menurut Santrok 2014, pola asuh terbagi menjadi 3 tipe, yaitu otoriter, demokratis, dan permisif, yang masing-masing memiliki pengaruh berbeda terhadap perkembangan dan prestasi anak. Namun, kesibukan orang tua yang memiliki peran ganda seringkali menyebabkan kurangnya waktu untuk mendampingi anak belajar, sehingga dapat berdampak pada hasil akademik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang positif mampu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Berdasarkan kondisi di SMA Negeri 1 Tanjung Raja yang menunjukkan perbedaan prestasi belajar antar siswa kelas 11. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di sekolah tersebut. Rumusan masalah yaitu apakah ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan menekankan bahwa peran pola asuh orang tua sangat krusial terhadap pendidikan anak yang pada gilirannya mempengaruhi prestasi belajar. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, untuk bagi penulis, dapat memperluas pemahaman tentang berbagai jenis pola asuh anak serta mengidentifikasi pengaruh positif dan negatif yang ditimbulkan oleh pola asuh tersebut. Yang kedua, bagi orang tua, diharapkan informasi ini bisa membantu orang tua menyadari pengaruh pola asuh mereka terhadap prestasi belajar anak, sehingga guru dapat memberikan arahan dan motivasi yang diperlukan untuk mendorong siswa agar lebih bersemangat dalam meraih prestasi yang terbaik. Yang ketiga, bagi peneliti berikutnya, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut di masa depan. Tinjauan pustaka. Pola asuh. Definisi pola asuh. Menurut Marlina 2021, pola asuh melibatkan pendekatan umum yang diterapkan oleh orang tua dalam merawat anak-anak mereka yang mencakup memenuhi kebutuhan mereka, mengajarkan, membimbing, mengawasi, serta mengdisiplinkan dengan cara yang positif. Macam-macam pola asuh. Menurut Nasir dan kawan-kawan 2022 yang mengidentifikasi 3 jenis pola asuh orang tua, yaitu yang pertama pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh demokratis, yang ketiga pola asuh permisif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Matondang dan DKK 2024 mengidentifikasi faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh, meliputi yang pertama lingkungan rumah, yang kedua sosial budaya, yang ketiga sosial ekonomi. Menurut Rofiko, DKK 2022, indikator pola asuh meliputi yang pertama, memberikan ruang bebas tapi masih harus dibatasi, diperhatikan, dan didampingi. Yang kedua, terbuka untuk komunikasi. Yang ketiga, dapat menerima sebuah pendapatan kritik dari anak. Yang keempat, bimbingan dari orang tua. Prestasi belajar. Definisi prestasi belajar yaitu makna prestasi belajar menurut Helmawati 2018 bahwa prestasi belajar adalah sebuah pencapaian dari hasil pembelajaran. Prestasi didapat dari proses penilaian atau evaluasi. Tiap-tiap anak memiliki prestasi atau hasil belajarnya sendiri-sendiri. Prestasi belajar yang diperoleh setelah melalui proses penilaian dan evaluasi kemungkinan bisa tinggi ataupun rendah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Adapun Rashid, DKK 2019, mengidentifikasi dua faktor utama, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor ini bermula dari dalam diri peserta didik, termasuk faktor psikologis atau minat, kecerdasan, bakat, emosional, kepenatan, dan gaya belajar. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini bermula dari luar diri peserta didik yang terpengaruh dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan alam. Indikator prestasi belajar menurut Bashirah 2021 meliputi yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan terakhir psikomotorik. Mata pelajaran ekonomi. Definisi mata pelajaran ekonomi yaitu menurut Ratnasari DKK 2021, mata pelajaran ekonomi merupakan suatu pelajaran yang melahirkan kemampuan berpikir kritis, sehingga pada mata pelajaran ekonomi diperlukan peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam permasalahan ekonomi. Tujuan mata pelajaran ekonomi menurut Helmarini DKK 2022 mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran ekonomi adalah proses pembelajaran yang menuntut kemampuan siswa untuk menghubungkan teori dalam konteks kehidupan nyata agar siswa bisa mengimplementasikan pemahaman mengenai ekonomi dengan cara kritikal untuk mencari solusi permasalahan ekonomi di kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aci Cahyadi P 2024 tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa di SMK Lembaga Pendidikan Nurul Anwar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan, yaitu ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 dan 11 di SMK Lembaga Pendidikan Islam Nurul Anwar tahun pelajaran semester genap 2023-2024. Penelitian dilakukan oleh Yekti, AB, dan Istaryanting Tias 2023, yaitu pengaruh pola asuh orang tua dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar peserta didik kelas 4. Terdapat pengaruh yang cukup signifikan di antara pola asuh yang dipakai oleh ayah dan ibu berpengaruh pada kemampuan prestasi belajar anak. Angka rasio positif senilai 20% memperlihatkan jika semakin baik tingkat pola asuh yang diterapkan, maka prestasi belajar anak pun akan meningkat secara proporsional. Sedangkan jika semakin besar kemandirian aktivitas belajar anak, maka prestasi siswa di sekolah pun semakin baik. Hipotesis penelitian yaitu hipotesis alternatif atau HA, terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Hipotesis 0 atau HO, tidak terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini mempergunakan metode pendekatan kuantitatif asosiatif yang merujuk pada penelitian dengan menyajikan data berupa angka. Pendekatan ini dimasukkan untuk mencari tahu lebih dalam tentang bagaimana pola asuh orang tua dapat mempengaruhi tingkat prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi yang akan diteliti di kelas 11 SMA Negeri 1 Tanjung Raja, yang sekaligus akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas atau independent variable yaitu pola asuh, dan yang kedua yaitu variabel terikat atau independent variable yaitu prestasi belajar. Definisi operasional variabel. Terdapat dua, yaitu pola asuh dan prestasi belajar. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang akan diidentifikasi mencakup 3 kelas, tepat berada di kelas 11 SMA Negeri 1 Tanjung Raja, termasuk siswa laki-laki dan perempuan. Populasi ini mencakup semua siswa yang terdaftar di kelas tersebut, serta menjadi subjek untuk mengamati pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar mereka. Sampel penelitian. Pada penelitian ini dipergunakan teknik probability sampling dengan jenis cluster random sampling. Pengambilan sampel dilakukan melalui sistem undian, sehingga dari 3 kelas 11 terpilih satu kelas. Melalui proses tersebut diperoleh sampel dari kelas 11-1 dengan jumlah 37 total peserta didik yang tersusun dari 16 laki-laki dan 21 perempuan. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan
Yang pertama, angket. Penelitian ini mempergunakan jenis angket tertutup, maka responden diharapkan untuk memilih hanya satu opsi dengan memberi tanda centang pada opsi jawaban. Skala yang dipergunakan pada penelitian ini ialah skala Likert dengan kategori sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju, yang dipergunakan untuk mengukur opini, sikap, dan tanggapan individu atau sekumpulan masyarakat terhadap situasi atau peristiwa. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang secara langsung tidak menyasar pada objek penelitian, melainkan dengan sebuah dokumentasi. Dokumen ialah sebuah rekaman tulisan yang berisikan informasi tertulis yang diciptakan oleh individu atau organisasi untuk tujuan verifikasi atas suatu insiden dan dapat dipergunakan sebagai sumber buku, data, dan keterangan alam. Pencatatan dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu data prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi pada semester ganjil. Uji instrumen penelitian. Yang pertama yaitu uji validitas ahli. Angket diperbolehkan untuk dipergunakan apabila penelitian angket yang dibuat peneliti telah diperiksa oleh validator ahli. Tugas validator ahli adalah menguji item kuesioner. Tujuannya adalah untuk menganalisis item kuesioner variabel yang diukur. Pakar validitas akan memberikan kritik rekomendasi untuk kuesioner yang dibuat peneliti, yaitu proyek pernyataan kuesioner harus sesuai berdasarkan indikator terhadap variabel penelitian. Selanjutnya yaitu uji validitas eksternal. Sebelum kuesioner dapat digunakan sebagai instrumen pada penelitian, wajib diadakan uji validitas terlebih dahulu pada setiap pernyataan kuesioner. Uji validitas kuesioner dihitung dengan mempergunakan formula korelasi Pearson product moment. Adapun rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, uji reliabilitas. Sesudah dilakukan uji validitas eksternal, diperlukan juga pengujian pada tahap selanjutnya, yaitu uji reliabilitas pada setiap pernyataan kuesioner. Adapun uji reliabilitas kuesioner pada penelitian ini dirumuskan dengan mempergunakan formula alpha Cronbach. Adapun rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu teknik analisis data. Teknik yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan teknik analisis data kuantitatif. Dalam pendekatan ini, peneliti akan memanfaatkan statistik deskriptif dan statistik interferensial untuk menentukan seberapa jauh simpulan hasil penelitian dapat diumumkan secara umum berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk populasi penelitian. Selanjutnya, uji pesyarat data. Yang pertama, uji normalitas data. Tujuan utama uji normalitas untuk menentukan apakah variabel independen X dan variabel dependen Y dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Tes ini berfungsi untuk memastikan apakah distribusi data dalam sekumpulan variabel atau data didistribusikan secara teratur. Pengujian standar digunakan dalam penyelidikan ini. Para ilmuwan menggunakan tes kenormalan Shapiro-Wilk. Berikut adalah formula dari Shapiro-Wilk di bawah ini. Selanjutnya, analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana dipergunakan untuk mencari tahu pengaruh pola asuh terhadap prestasi belajar. Adapun formula yang dipergunakan di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.